Pemirsa Intens Investigasi, semarak menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah atau yang akan jatuh di tanah air pada hari Selasa 12 Maret 2024 esok, tentu menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu seluruh umat muslim di seluruh dunia. Ya, kembali dapat dipertemukan dengan bulan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar, terutama karena dibukanya pintu-pintu keberkahan. Tak ayal memasuki bulan ini, Oki Setiana Dewi kakak Ria Ricis pun menuturkan akan berencana untuk menghimpun pahala sebesar-besarnya. Termasuk di antaranya mengundang sang adik Ria Ricis untuk ikut dalam acara buka puasa bersama atau bukber yang menurut Oki menjadi salah satu tradisi utama keluarga besarnya. Oki juga menambahkan, bukber biasanya digelar di keluarganya dengan cara berpindah-pindah tempat secara bergantian, biasanya ke kediaman yang lebih tua dahulu, yaitu dirinya, dilanjutkan dengan sang adik Shindi, dan yang terakhir adalah adik bungsunya Ria Ricis. Lantas benarkah selain mengundang Ricis, ada keinginan Oki untuk mengundang adik iparnya Teuku Rian ikut dalam silaturahmi keluarga besarnya tersebut? Benarkah pula usaha yang akan dilakukan Oki untuk mengundang Rian dalam acara buka puasa bersamanya nanti sebagai wujud membayar kesalahannya di masa lalu saat disebut-sebut akan memperbaiki biduk rumah tangga Ricis dan Rian melalui cara melakukan umroh bersama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silaturahmi atau menghubungkan tali kekerabatan atau kasih sayang terhadap sesama tentu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah buka bersama. Ya, mengundang salah satu pihak atau kelompok untuk ikut dalam sebuah acara yang telah direncanakan. Menurut Islam, membuka tali silaturahmi juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah dapat menggugurkan dosa. Hal ini yang agaknya disadari betul oleh Oki Setiana Dewi kakak Ria Ricis yang menuturkan akan turut serta mengundang Teuku Rian adik iparnya untuk ikut dalam acara buka puasa bersama yang menjadi salah satu tradisi yang terus dijalankan turun-temurun oleh Oki dan keluarga besarnya yang lain. Oki juga menambahkan, bukber biasanya digelar di keluarganya dengan cara berpindah-pindah tempat secara bergantian, biasanya ke kediaman yang lebih tua dahulu, yaitu dirinya, dilanjutkan dengan sang adik Shindi, dan yang terakhir adalah adik bungsunya Ria Ricis. Lantas benarkah pula usaha yang akan dilakukan Oki untuk mengundang Rian dalam acara buka puasa bersamanya nanti sebagai wujud membayar kesalahannya di masa lalu saat disebut-sebut akan memperbaiki biduk rumah tangga Ricis dan Rian melalui cara melakukan umroh bersama? Kalau lihat ceritanya sih, ya memang tujuan daripada pergi ke Mekah itu kan dalam rangka itu. Biar mereka juga bisa mendekatkan dan mendapatkan jawaban yang ini. Soal mereka kembali akhirnya dari pihak sebelah untuk memutuskan, walau alam, kita nggak bisa prediksi. Dan ingat, sampai sekarang Rian adalah suami sahnya Ria Ricis. Itu udah pasti. Keluarga Ricis itu keluarga yang sangat mengerti soal agama. Dan itu memang faktanya Mbak OSD itu melakukan gitu. Beliau menjembatani, ya, mempertemukan, mencari solusi dan segala macam. Dan itu kita nggak pungkirin dan sangat kita hargai dan terima kasih lah atas yang dilakukan oleh saudara, ya berarti ya OSD itu berarti kakak langsung. Iya, pasti kalau namanya bulan suci Ramadan itu saat-saat yang paling ditunggu adalah berbuka puasa ya. Cuman karena ini masih awal Ramadan, tentu kita belum
merencanakan buka bareng di mana, tapi biasanya sih di keluarga kami tradisinya ada buka bareng keluarga besar di rumah saya, ada buka bareng keluarga besar di rumahnya Ricis, ada buka bareng keluarga besar di rumahnya adik saya nomor 2 Cindy gitu. Jadi kita beda-beda rumah, pindah-pindah rumah. Jadwalnya nggak tahu, tergantung. Biasanya kita nggak nentuin kapan. Tapi kalau di awal-awal Ramadan ini kita masih sibuk sama keluarga kita masing-masing ya, maksudnya sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Jadi mungkin nanti pekan kedua gitu, baru kita mulai buka bareng atau mungkin pekan ketiga gitu. Tapi yang jelas 10 malam terakhir itu biasanya udah mulai fokus lebih untuk ibadah sih. Nah, buat ngajak Rian juga saja untuk menjaga silaturahim mungkin saja. Apa sih? Semuanya adalah keluarga, semuanya adalah adik-adik yang aku cintai. Ya, sebagai orang yang mengerti perihal agama, Oki Setiana Dewi tentunya juga sadar betul dengan memutus silaturahmi dapat membuat seorang muslim mendapatkan azab dari Allah atau tidak diterima amal dan ibadahnya. Maka dari itu, hal ini diduga menjadi salah satu poin penting bagi Oki, meski di tengah sikap kekehnya Ricis dan persidangan gugatan perceraian adiknya yang sudah di depan mata, Oki masih sempat hadir, bahkan mendukung Rian yang tampil dalam gala premier film layar lebar perdananya. Meski harus menyempatkan waktu di tengah kesibukannya, sayangnya di tengah kehadiran Oki tidak tampak sosok Ria Ricis yang lebih memilih menghadiri acara fashion show ketimbang acara sang suami. Lantas, seperti apa respon Rian terkait dukungan dari Oki dan juga absennya Ricis pada momen tersebut? Benarkah ketidakhadiran Ricis pertanda bahwa dirinya tetap ingin bercerai dengan Teguh Rian? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah senang juga dan keluarga kayak terima Cindy sama Bang Ar juga datang. Terima kasih untuk keluarga semuanya. Oki sama Dokter Cindy gimana kalau yang dihadiri sama keluarga? Senang banget ya karena senang banget. Senang, bahagia, semoga terus berkarya dan insya Allah karya-karya berikutnya semakin banyak, semakin dengan prestasi. Bangga karena alhamdulillah ada karya baru di tahun 2024 ini ya, mudah-mudahan selalu berkarya dan terus membanggakan. Ada aku, ada Cindy juga ya di dalam juga, ada ayahnya Rian, ada adiknya Rian juga. Pokoknya kita support semua prestasi, semua karya-karya dari adik-adik kita. Manusia kan berproses ya, kalau berkarir kan berproses. Tapi sekarang Masya Allah beliau jadi peran utama dalam sebuah film, tentu itu sebuah kebahagiaan buat ibu. Sebenarnya kakaknya Rian. Oh gitu, berarti ini dan alhamdulillah ibu sebenarnya pengen datang juga, cuman karena ibunya lagi kurang enak badan jadi diwakili sama saya sama Cindy. Sepertinya memang agak membingungkan jika membahas kisah cinta pasangan yang menikah pada November 2021 silam tersebut. Pasalnya baru-baru ini tersiar kabar yang menunjukkan komunikasi di antara mereka yang mulai kembali terjalin. Di mana saat Ricis tengah berada di Jepang untuk liburan, Ricis diduga membeli sepatu untuk Rian. Hal yang sama juga dilakukan Rian saat Ricis baru saja landing dari momen liburannya ke Jepang. Tak disangka-sangka, Rian secara tiba-tiba juga mengunggah momen yang sama. Lantas bagaimana Rian menanggapi hadiah sepatu yang diberikan Ricis untuknya? Benarkah hal ini merupakan masukan dari kuasa hukum Rian untuk menciptakan titik terang terkait permasalahan ini? jalan dulu, kasih jalan dulu. Ya bang, kemarin sempat beliin sepatu juga buat Rian. Beliin sepatu gimana nih bang? Pertanyaannya untuk film aja. Muat gak sepatunya? Muat dong. Muat bang. Bagus banget. Sepatunya muat gak sih kak? Udah dicoba belum kak? Udah dicoba ya sepatunya. Sesuai selera kak bang sepatunya. Lagunya Margot Ricis trending. Ada upaya-upaya lain di luar persidangan? Tentu. Nah,
itu masih merupakan komitmen kami. Tetapi kita melihat ya, dinamikanya kan ini luar biasa ya. Dinamikanya luar biasa, kita lihat nanti. Apakah nanti gugatan ini diterima atau tidak. Itu hal biasa teman-teman ya. Jadi kami tim kuasa hukum, baik dari pihak kami maupun dari pihak penggugat, tentu harus berkolaborasi, apapun itu bentuknya. Baik untuk kepentingan klien kita masing-masing, juga berusaha untuk menjembatani. Mudah-mudahan masih ada peluang dan jalan gitu loh, agar ini bisa selesai, tidak perlu sampai dengan proses pengadilan selesai. Oke, proses pengadilan selesai itu tidak perlu diserahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah ini cerai atau tidak gitu ya. Jadi itu masih kita upayakan terus lah. Maksud kami dengan pendekatan ini paling tidak ada komunikasi gitu. Apa sih dari pihak sebelah yang diminta, kemudian dari pihak kami juga menyampaikan apa sih kira-kira yang bisa menjembatani itu semua. Jadi semuanya masih berproses ya teman-teman ya. Sementara itu, tentu di awal permasalahan mereka, banyak isu berkembang terkait latar belakang yang diduga melandasi Ricis melayangkan gugatannya. Sempat tersiar kabar jika keluarga besar Rian terlalu ikut campur atau masalah ekonomi yang disebut-sebut menjadi alasan dibalik gugatan Ricis yang dilayangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas benarkah aksi kejar setoran yang dilakukan Rian saat ini juga untuk menepis kabar tersebut? Seperti apa cara Rian tetap fokus di tengah permasalahan yang tengah membelenggunya? Dan seperti apa pula respon Dr. Shindy disinggung mengenai sikap ngotot yang terus diperlihatkan Ricis untuk bercerai? Dokter, Rian minta rujuk Tutup, Bang. dokter mungkin seperti apa? Kasih ya semuanya ya. Kasih statement dikit dokter. Jadi ini ya Mbak ya, jadi semua ya, jadi pembicaraan di luar ya. Tapi saya pastikan bahwa dan saya langsung berbicara dengan ayahanda, ayah daripada Rian, dan beliau juga banyak bercerita bagaimana beliau menempatkan diri beliau, dan seperti biasa orang Aceh, orang yang sangat santun dan hormat, tahu adab ya. Jadi kalau umpamanya ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar ya. Dan itu mungkin akan jadi isu sentral nanti yang akan disampaikan oleh pihak sebelah di dalam ruang pengadilan. Tetapi saya berharap sih itu bukan hal yang perlu mereka sampaikan nanti di sana. Karena kalaupun banyak berita di luar sana begini, ibunya begini, bapaknya begini, ya selayaknya orang tua lah. Ini mungkin ya perhatian karena kasih sayangnya lah kepada menantu gitu, kepada. Jadi tolong disikapi dengan bijaksana juga. Tunggu tanggal mainnya ya, film dia sebentar lagi keluar. Doanya ya semoga filmnya jadi bagus. Kan alhamdulillah memang dari beberapa tahun yang lalu udah berkecimpung di dunia ini ya. Jadi yang pasti senang bisa bekerja untuk keluarga, untuk berusaha berkarya semuanya gitu lah pokoknya. Paling susah apa ya? Pada saat syuting di tempat berisik ya, karena susah fokus, susah mendengar lawan. Semuanya saya ambil. Semuanya saya pilih. Artinya kan kalau film kan butuh waktu yang panjang gitu untuk artinya untuk keluarga sendiri seperti apa gitu. Iya. Intinya semuanya tetap saya ambil karena yang penting berkah aja. Mohon doanya aja ya, jangan bahas yang lain ya. Mohon doanya aja karena saya nggak mau bahas yang lain-lain. Aku nggak film aja. Izin mohon support filmnya, semoga filmnya bisa menjadi hasilkan yang baik ya Pak ya. Di balik rencana Oki mengajak Rian ikut buka bersama, di saat yang bersamaan sang adik Ricis masih tetap dengan keinginannya untuk bercerai. Hal apa yang menjadikan Ricis ngotot untuk cerai? Benarkah faktor sakit hati membuat Ricis berencana secepat-cepatnya meninggalkan pria yang telah memberikannya 1 orang anak tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, rasanya memang tak bisa dibayangkan jika berada di posisi pasangan Teuku Rian dan Ria Ricis yang bisa dibilang sebagai pasangan baru yang masih seumur jagung, namun sudah dilanda sebuah permasalahan besar. Meski begitu, di balik momen perpisahan mereka,
Juga tampak Ria Ricis yang selalu kekeh kepada keinginannya untuk bercerai. Seperti apa kuasa hukum menanggapi hal ini? Benarkah faktor sakit hati membuat Ricis berencana secepat-cepatnya meninggalkan pria yang telah memberikannya 1 orang anak tersebut? Belum ada itu sih, belum ada. Tapi masih tetap kekeh untuk bercerai dengan Ricis? Tidak dibilang kekeh juga tidak, tapi karena sudah masuk pengadilan ya kita berproses lah. Perjalanan kan masih panjang. Ya nanti kita lihat ke depannya gimana. Ya secara pribadi ya tentu ada kecewa juga lah ya, harus menjalani semua. Tapi ya mungkin ini salah satu yang dia yang terbaik mungkin. Tentunya pasti ada lah, karena sampai dengan ke pengadilan kan itu udah suatu hal yang sangat krusial ya. Berbanding terbalik dengan kerasnya hati dari Ricis, pria asal Langsa, Aceh tersebut memang masih tetap berupaya keras untuk tetap mempertahankan biduk rumah tangganya dengan segala cara. Rian melalui kuasa hukumnya kemarin bahkan berujar tak ada perubahan sikap meski hari berganti hari dan Ricis tetap pada keinginannya untuk bercerai. Lantas dari manakah keteguhan hati yang didapatkan Rian untuk terus mempertahankan biduk rumah tangganya? Udah pasti Mbak, iya, istri yang disayangin, anak yang dicintain, sekarang menggugat cerai, galaunya minta maaf, minta ampun gitu. Saya pun juga hampir tiap malam ditelepon, diminta tolong buat ngobrol doang. Tapi ya sudahlah, itu satu konsekuensi yang biasa. Dan Rian itu kan usianya berapa? Kalian tahu? Masih relatif muda kan? Iya kan? Ya kan, kalau bimbang, kalau galau, dan ini tidak ada pengalaman sama sekali menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti ini. Lain seperti abang-abang saya di sebelah-sebelah ini jam terbangnya luar biasa semua gitu ya kan. Gitu. Kemudian tetap ingin pertahankan tangannya. Iya, sampai dengan titik ini tidak ada perubahan sikap sama sekali. Tapi tentunya dia harus menjalani kehidupannya tetap kan, melakukan pekerjaan-pekerjaan dia gitu loh. Dan untuk urusan di pengadilan, Rian sudah mengamanahkan kepada kami untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya apapun itu situasinya. Itu hal biasa teman-teman ya. Jadi kami tim kuasa hukum, baik dari pihak kami maupun dari pihak penggugat, tentu harus berkolaborasi apapun itu bentuknya. Baik untuk kepentingan klien kita masing-masing, juga berusaha untuk menjembatani. Mudah-mudahan masih ada peluang dan jalan gitu loh. Agar ini bisa selesai, tidak perlu sampai dengan proses pengadilan selesai. Oke, proses pengadilan selesai itu tidak perlu diserahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah ini cerai atau tidak gitu ya. Jadi itu masih kita upayakan teruslah. Maksud kami dengan pendekatan ini paling tidak ada komunikasi gitu. Apa sih dari pihak sebelah yang diminta, kemudian dari pihak kami juga menyampaikan apa sih kira-kira yang bisa menjembatani itu semua. Jadi semuanya masih berproses ya teman-teman ya. Ya pokoknya mohon doanya aja agar ada kelancaran, ya namanya juga mediasi ya, kita minta pemikiran. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Untuk selebihnya saya minta tolong, saya serahkan semua ke abang saya, kuasa hukum saya, Mas Didi. Jadi semua sama sampai Teman-teman makasih, sekali lagi makasih. Makasih semuanya, maaf ya kalau ada salah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.